Hai semuanya, perkenalkan saya Renata Tepu dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 22707,54 akan mulai mereview buku dari Arthur Jefferson Maya dalam buku keduanya yaitu Genealogi Terorisme. Tada. Oke, untuk kali ini saya akan mereview bab yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama tentang genealogi. Nah, teman-teman semua di sini mungkin sebelumnya gini, apa sih itu genealogi? Jadi genealogi itu adalah eh, definisinya itu adalah sebagai diskursus atau analisis wacana. Nah, sebagai diskursus genealogi, Foucault itu gambarin genealogi itu sebagai pendekatan yang berkonsentrasi pada diskontinuitas, perpecahan, dan banyak kuasa yang berperan secara sembunyi dalam konstruksi pengetahuan yang salah satu fungsi dari genealogi Foucault itu adalah penelusurannya terhadap handbook atau asal-usul dan ensekum atau kemunculan yang menciptakan counter memory terhadap sejarah. Nah, kemunculan atau handbook itu nggak terlepas dari kekuasaan tertentu aja teman-teman. Tapi kekuasaan ini kemudian melawan satu dan lainnya dalam upaya degenerasi. Nah, handbook atau asal-usul ini menurut Arthur Jefferson Maya adalah inspeksi handbook terorisme yang mana dalam konteks ini adalah pembunuhan pertama atau asal-usul pertama teroris itu digambarkan dalam Kain dan Habel. Nah, di mana Kain dan Habel ini adalah kisah di Alkitab, yang mana Kain dan Habel ini adalah putra dari Adam dan Hawa, dan mereka ini bersaudara di mana Kain dan Habel itu sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, yang mana Habel sebagai gembala domba itu memberikan persembahan berupa domba kepada Tuhan, dan Kain itu karena dia sebagai petani maka dia memberikan persembahan persembahan hasil taninya kepada Tuhan. Tapi yang diterima oleh Tuhan itu hanya persembahan dari Kain sendiri. Persembahan dari Habel sendiri. Yang mana hal tersebut itu membuat Kain merasa kecewa terhadap Tuhan dan akhirnya melakukan pemberontakan yang pertama. Nah, itulah asal muasal handbook terorisme. Dimulai dari kisah Kain dan Habel. Nah, di mana pada kondisi ini Kain ini melakukan teror dengan melakukan pembunuhan terhadap Habel. Yang mana teror pada abad ini itu dimaknai sebagai tindakan yang berusaha menciptakan kondisi yang dipenuhi akan rasa ketakutan yang begitu luar biasa, dengan teroris sebagai subjek dan terorisme itu sebagai aksinya. Jadi nggak ada tuh aksi teror yang nggak melibatkan ketakutan dan kekerasan di dalamnya. Nah, untuk menganalisis makna dari teror tersebut, maka kisah pemberontakan dan tragedi kekerasan pertama dalam kisah Kain dan Habel ini adalah kunci. Yang mana pada saat Kain itu membunuh Habel, nah Kain itu membangkang terhadap Tuhan dan digambarkan sebagai kekuatan yang menentang, dan kemudian digambarkan sebagai simbolik pemberontakan. Nah, karena ada tanggung jawab yang harus dia emban, maka dia kemudian menetap dan membangun sebuah kota. Kota itu bernama Henok. Nah, kota inilah yang akhirnya menjadi kota pertama yang memulai kekerasan teror. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu teror itu, menurut bahasa modernnya, teror itu artinya ada ketakutan ya. Nah, kekerasan teror pada saat itu digambarkan oleh pemberontakannya si Kain ini, yang digambarkan sebagai konsep teror. Nah, pada konsepsi city state, pada konstruksi teror dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno, itu muncullah yang namanya tiran. Nah, tiran-tiran ini itu melibatkan instrumen rasa takut dalam kepemerintahan city state. Nah, tiran itu artinya berkuasa secara absolut, yang dilakukan oleh Persia dalam mengendalikan Yunani. Nah, teman-teman, tirani itu muncul karena kehadiran Damagog. Yang kedua, tirani itu dapat timbul melalui penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang ambisius dan haus kekuasaan. Terus yang ketiga, tirani itu dapat berasal dari kemerosotan kekuasaan, raja tradisional, dan pengabdian terhadap adat istiadat yang lama berlalu. Dan keempat, tirani itu muncul sebagai hasil
pendelegasian otoritas pusat kepada individu yang sebelumnya dipegang oleh oligarki. Nah, berlanjut pada babnya yang keempat, konsep teror di Persia itu hadir dengan keunikannya sendiri, yang mana dalam sebuah sekte khusus demi melancarkan teror, yang mana pada saat itu terdapat sebuah sekte khusus untuk melancarkan aksi teror. Nah, hal ini diwarnai oleh pemberontakan Hasan Sabah, yang merupakan pendiri negara Nizari Ismaili, yang merupakan cabang kedua terbesar setelah Syiah. Nah, Sabah ini sendiri adalah seorang yang sangat anti terhadap Sunni, di mana Sabah mempunyai misi namanya Ad-Dawatul Jadidah atau propaganda baru dan memulai perlawanan pada dinasti Seljuk. Nah, Hasan Sabah ini itu punya dua kelompok, teman-teman. Ada dua kelompok aliran pengikutnya Sabah. Yang aliran pertama itu disebut sebagai dai untuk nyebarin keyakinannya Hasan Sabah ini. Sementara yang kedua itu dikenal sebagai kelompok Sabah sisi gelapnya, yang mana kelompok ini hadir sebagai kelompok teror yang dikenal sebagai Fadhiyan atau Hasasin. Di mana dulu Hasasin itu artinya pengikut Hasan. Tapi pada zaman modern ini, kelompok pembunuh itu dikenal sebagai asasin, yang mana asal katanya itu dari Hasasin. Nah, terlihat dalam genealogi terorisme terjadi perubahan makna tuh dari Hasasin yang artinya pengikut Hasan jadi pembunuh. Begitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.